وكل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان ويلجأ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Khatib Suriah, Ketua RMI PWNU Jawa Barat, para peserta Halaqah Pesantren PWNU Jawa Barat. Inilah kedua panelis yang insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal bagaimana peranan pesantren sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan, kemudian tantangan-tantangan yang akan dihadapi, termasuk perubahan-perubahan pesantren sejak mulai diundang-undangkannya pesantren, juga perkembangan pada hari ini, termasuk yang berkaitan dengan perkembangan pola pikir pesantren yang tadinya ada semacam beberapa tipe pesantren, dan tentu saja ini ikut mewarnai terhadap perkembangan pesantren, peranan pesantren dalam perkembangan sketsa Indonesia. Terlebih kita mengenal berkaitan dengan beberapa pemikiran termasuk moderasi beragama, bagaimana cara pandang beragama dalam sketsa kebangsaan yaitu bangsa Indonesia. Dan insya Allah kita akan mendengarkan beberapa hal dari panelis ini. Untuk pertama kali kami persilahkan kepada Dr. Haji Ahmad Buhaiti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh panitia, yang kami muliakan pengurus RMI provinsi dan kabupaten, keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, pengurus PWNU dan hadirin yang kami muliakan, para peserta halaqah yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas inisiasi pada kegiatan ini. Saya nama Ahmad Buhaiti, kebetulan ditakdirkan pada tahun ini menjadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Saya di sini dalam perspektif analisis kebijakan karena kebetulan nanti analisis akademisinya ada Kang Zaki, dan alhamdulillah kami duo Ahmad ini mantan kader PKPNU Kabupaten Tasikmalaya angkatan pertama. Jadi di Tasik baru satu angkatan pakai Busrol. Dan pada kesempatan ini saya berbicara di komunitas pesantren NU paling tidak ya. Jadi analisisnya akan berbeda karena tipologi pesantren juga beda-beda. Hadirin yang kami hormati, satu hari yang lalu Kiai Deni ngobrol dan ingin mengadakan ini atas titah dari Ketua RMI Provinsi Jawa Barat. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Hadirin yang kami hormati, para peserta yang kami banggakan, berbicara pesantren maka sebuah konsepsi yang idealita, yang sudah sangat-sangat ideal, karena memang hasil dari penelitian dan hasil dari studi apapun bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang akan tetap eksis selama orang itu masih ada dan adaptif, karena pesantren itu bengkel segala macam. Kalau bapak ibu menyekolahkan anaknya ke sekolah, nakal dan lain sebagainya itu bisa dikeluarkan dan bisa drop out. Tapi kalau anaknya yang nakal-nakal disimpan di pesantren, ya insya Allah tidak
tidak dikeluarkan oleh pesantren, maka diproduksilah di situ. Karena memang pesantren lembaga pendidikan itu tempat produksi. Pak Kiai, izin waktu ini kita teruskan ya. Oleh karena hadirin yang kami hormati, karena sebuah tempat produksi, maka inputnya kalau seandainya bagus, maka sudah diyakini outputnya pun insya Allah bagus. Tapi manakala inputnya kurang bagus dan outputnya bagus, nah inilah menjadi sebuah prototipe yang sangat ideal. Oleh karenanya selama santri mau di bengkel ya insya Allah bisa diproses oleh Pak Kiai. Inilah sebuah konsepsi yang tidak bisa diingkari di pesantren. Oleh karenanya hadirin yang kami hormati, saya berbicara di sini dalam perspektif layanan karena kami mandatori dari negara. Kementerian Agama satu-satunya lembaga kementerian yang diberikan mandatori oleh negara untuk ngurusin pesantren. Maka izin dan lain sebagainya ada di Kementerian Agama. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, karena pesantren menjadi sebuah lembaga dan tempat produksi proses sebuah pendidikan, maka ini menjadi tantangan bagi kita ke depan. Sesuai dengan halakoh pada kesempatan ini, perdebatan apakah perubahan atau apapun, konsepsi NU sudah sangat jauh dari dulu sudah diberikan. Tidak ada dan tidak akan menjadi sebuah perdebatan itu menjadi sebuah perpecahan manakala semuanya mendudukkan sesuatu hal pada konsepsi para muassis Nahdlatul Ulama. Teringat kita bagaimana Syekhona Khalil memberikan tasbih dan tongkatnya kepada pendiri NU, itu menjadi tools, menjadi sebuah alat. Maka di pendidikan pun, di pesantren pun harus ada alat, ada toolnya. Bagaimana ngurusin ini semua. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, toolnya ini penting karena sudah tidak menjadi perdebatan apakah pesantren itu menjadi lembaga pendidikan yang unggul karena hakikatnya dan bisa dirasakan memang benar unggul, maka sekarang kita tinggal membungkusnya karena konsepsinya itu sudah sangat ideal. Tugas kita pewaris ini sebenarnya membungkus itu. Jangan sampai konsepsi yang ideal dibungkus oleh hal yang tidak bagus. Karena bagaimanapun casing itu ada yang memperdebatkan casing penting atau tidak. Casing penting juga. Karena dalam pendidikan penampilan itu penting. Oleh karenanya bungkus pesantren ini jangan sampai bungkusnya tidak bagus sehingga tampilannya menjadi tidak bagus. NU banyak banomnya, NU banyak lembaganya dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah program-programnya itu sesuai irisan masing-masing? Fatayatnya gerakannya di mana, muslimatnya gerakannya di mana, NU-nya, RMI-nya. Ya kalau satu hal yang diurusin oleh semua lembaga ya repot. Maka paling tidak hasil halakoh ini RMI arahnya mau kemana? Apa yang mau digarap? Jangan menggarap yang sudah digarap oleh banom-banom yang lain, lembaga-lembaga yang lain. Sekarang di Kementerian Agama ini bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik? Ada kemandirian pesantren, belum mandiri pesantren? Ya dari dulu sudah mandiri. Pendiri pesantren itu kaya-kaya. Oleh karenanya kita pewarisnya ini kadang yang memberikan bungkus kurang baik gitu. Oleh karenanya pada halakoh ini karena tugas RMI Robito Ma'hadil Islamiyah ini fungsinya di mana, programnya di mana, irisannya kemana dengan Kementerian Agama. Oleh karenanya kawan-kawan semua, kami selaku kepala seksi dan mohon maaf ada Pak Haji Harun yang senior saya mantan kepala seksi Pontren. Kadang saya di Kabupaten Tasik, saya di Jawa Barat ini sudah 4 kabupaten kota saya rasakan. Waktu saya di Garut kemarin ada pesantren NU yang tidak mau izin. Ngapain izin pesantrenan gitu? Wong nugaduh ge aing omong kasar cek orang Banten. Nugaduh juga saya gitu lah, izin buat apa? Pernah saya berdebat dengan teman dari Jawa Tengah, Pak Kiai. Tidak mau diizinkan pesantrennya. Oleh karenanya kawan-kawan semua ini menjadi sebuah tantangan bagi kita dan terutama kami kader-kader NU yang ada di kementerian. Apalagi di Kabupaten Tasik, di Kabupaten Tasikmalaya.
banyak organisasi-organisasi itu. Oleh karenanya kawan-kawan semua, kueh ini sudah ada. Kueh ini sudah ada semenjak adanya undang-undang pesantren. Kueh yang sangat enak, kueh yang sangat nikmat, tapi apakah kita mau menikmati kueh itu? Ini definisi sudah kita lewatkan, tujuan pesantren, fungsi pesantren. Kuehnya itu sudah ada. Saya waktu tugas di Depok, ada orang yang bukan alumni pesantren tapi ingin mendirikan pesantren. Coba bayangkan, saya tanya, Pak, Bapak alumni mana? Oh, saya bukan orang pesantren. Lah kok Bapak mau mendirikan pesantren? Ya nanti istri saya yang sekian untuk jadi pimpinan pesantren. Karena dia punya modal, punya uang. Tapi bukan orang pesantren, mohon maaf. Ya teman tetangga kita sebelah lah. Oleh karenanya itu bukan teman-teman NU, tapi dia mau mendirikan pesantren. Kenapa? Karena fungsi pesantren luar biasa. Seperti halnya membuat perusahaan pesantren itu. Dengan adanya 3 fungsi ini pesantren lengkap. Ini manifestasi dari sebuah kebijakan pemerintah. Oleh karenanya kawan-kawan semua, dengan fungsi-fungsi pesantren inilah kita kok yang ngaku orang NU, yang sanadnya jelas katanya kan gitu, nggak mau merawat NU-nya, nggak mau merawat pesantrennya. Mohon maaf, saya belum menjadi struktur NU Pak Kiai, tapi saya kata Kang Jaki sebelum lahir sudah NU insya Allah. Oleh karenanya kawan-kawan semua, tool itu penting. Sebagaimana halnya dulu sudah diisyaratkan, kenapa ada tongkat, ada tasbih, apa pendiri NU nggak punya itu. Tapi bukan itu, paling tidak kita memaknainya ada sebagai isyarah bahwa ngurusin lembaga NU itu harus ada toolnya. Maka perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan juga, tapi merawat yang lama itu menjadi sebuah kewajiban. Maka di pesantren tidak alergi dengan sebuah perubahan, tapi bagaimana mengukuhkan hal yang sudah baik. Oleh karenanya kawan-kawan semua, pesantren-pesantren yang NU itu bagaimana kita merawatnya dengan baik dengan fungsi-fungsi yang ada. Oleh karenanya kita jangan menjadi penonton. Ya, kita jangan menjadi, karena kueh-kueh itu sudah ada. Teringat waktu Kementerian Agama membuat kebijakan alumni dari pesantren dibeasiswakan jadi dokter. Ya, yang di situ yang banyaknya mohon maaf. Dari pesantren-pesantren NU-nya banyak yang tidak memenuhi syarat. Maka dokter-dokter yang sekarang tersebar itu ya akhirnya tidak kembali kepada NU. Kebijakan sekarang sedang diseleksi yang ajengan untuk ke Jerman. 30 kader yang akan dikirim ke Jerman. Nah, yang ikut tesnya 600 orang, berarti harus saingannya berapa? Jangan-jangan itu pun bukan dari generasi-generasi NU. Oleh karenanya kawan-kawan semua, ini menjadi sebuah tantangan. Halakoh ini betul-betul penting karena waktunya ya seharusnya sekian jam gitu. Kalau ini sampai jam 1 ya nanti bagian analisis akademiknya. Oleh karenanya kawan-kawan semua, bagaimana kita berpartisipasi itu? Di Kabupaten Tasikmalaya ada organisasi, di Kementerian Agama ada forum pondok pesantren, di Jawa Barat pun ada. Tapi kemana RMI untuk berbuat itu? Oleh karenanya menjadi sebuah tantangan. RMI-nya kok nyuruh ke yang lain saja. Ini kueh ini harus kita nikmati bersama. Karena sejarah panjang adanya Hari Santri tidak mungkin lahir kalau bukan dari pergerakan teman-teman kita di DPR yang dari kalangan NU terutama. Oleh karenanya tergantung RMI, kita mau menjadi penonton yang pasif atau kita mau menjadi apa. Oleh karenanya kami di Kementerian Agama ingin itu semua kawan-kawan semua. Di Kabupaten Tasikmalaya rada greget juga gitu, apakah nunggu waktu yang tepat, karena NU itu kan siap memimpin dan siap dipimpin. Kita tidak alergi dengan itu, kalau dikala kita tidak memimpin ya kita siap dipimpin gitu. Oleh karenanya kawan-kawan semua, ini menjadi sebuah tantangan, terutama di Kementerian Agama itu terkait dengan data. Konsepsi syukur itu kan ada 3 kategori. Kalau kita syukurnya ke pemerintah berarti kita kan takdim ke pemerintah terhadap aturannya karena kita negara hukum. Oleh karenanya manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan, Kementerian Agama ini sudah membangun sebuah sistem untuk meminimalisir hal-hal yang human error.
Ada kesalahan-kesalahan yang kadang tidak disadari yang akan menjerat hukum nantinya. Oleh karenanya dibikinlah sebuah sistem berbagai macam aplikasi. Menteri sekarang membuat berbagai macam aplikasi itu untuk meminimalisir human error. Manakala kesalahan sedikit akan terjerat dengan hukum. Pengajuan bantuan dan aplikasi, pengajuan izin dengan aplikasi itu karena untuk meminimalisir itu semua. Tapi kalau pesantren NU-nya tidak siap, ya sulit juga. Maka konsepsi yang sudah oleh sesepuh pesantren, oleh sesepuh NU diutarakan itu tidak diinternalisasikan oleh pewarisnya. Bukankah kita kategori orang yang tidak bersyukur kalau seandainya begitu? Oleh karenanya kawan-kawan semua, jangan heran penikmat kue ini bukan kalangan NU. Karena yang adaptif terhadap perubahan ternyata bukan kita, terhadap semua kebijakan itu. Oleh karenanya kawan-kawan semua, kami di Kementerian Agama sistemnya sudah dibangun semodel itu. Kalau kawan-kawan tidak ikut terhadap perubahan itu, ya sulit juga. Oleh karenanya halakoh ini meneguhkan komitmen bagaimana RMI membangun itu semua. Jangan sampai ilmu kepepetnya dikeluarkan. Walaupun itu sudah dicontohkan oleh para sesepuh-sesepuh ahli hikmah dulu, ilmu kepepet itu pasti ada. Ya tapi ilmu kepepet itu jangan diterapkan pada model manajemen sekarang. Oleh karenanya kawan-kawan semua pada era disrupsi ini, ya paling tidak nanti Pak Jaki bisa menguraikan era kekacauan, era ketidakpastian. Karena memang informasi itu biasanya yang sudah menerima duluan itu orang-orang yang adaptif terhadap teknologi. Kalau orang kantor itu menunggu surat datang, udah duluan lembaga menerima surat itu. Informasi bantuan udah duluan lembaga yang ngirim. Kalau kita di kantor pun tidak adaptif. Karena memang dengan adanya sistem WA itu jadi kacau informasi itu. Orang Kemenag pusat udah ngupload, kita belum menerima, orang daerah sudah tahu. Oleh karenanya kawan-kawan semua, ini meneguhkan komitmen kita bagaimana kita meningkatkan rasa syukur. Kalau tingkat rasa syukur kita tinggi, maka tingkat kepatuhan itu pun tinggi. Tingkat kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Oleh karenanya kawan-kawan semua, bagaimana merawat ini semua, merawat pesantren ini, karena di Kabupaten Tasik ya 1.400 lebih. Tapi yang mengaku NU tadi 200 sekian. Ya repot, bagaimana kita berjuang dengan angka-angka ini? Karena nanti para kiai ada dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren, kalau pesantren NU-nya tidak terdaftar di Kementerian Agama, tidak aktif, emis dan lain sebagainya, tidak bakal kebagian kue. Walaupun orang NU mah ya nerimo baik, dikasih enggak juga, tapi kan kita nantinya ingkar terhadap pendiri NU dan pendiri pesantren zaman dulu. Wong kita itu harus mempunyai kontribusi baik. Oleh karenanya mari kita sama-sama, apakah kita mau menikmati kue ini dengan dana abadi umat yang sedang digagas sekarang, alokasinya untuk apa saja? Ya kalau dalam tataran teori Bapak sekalian, undang-undang pesantren ada, itu kan dalam tataran permukaan. Yang perangnya itu sebenarnya para staf-staf di Kemenq. Makanya alhamdulillah staf Kemenq ada cucunya dari yang kemarin pahlawan Indonesia, Pakai Abdul Halim. Di situ ada cucunya juga di Kemenq yang ngurusin dana abadi umat, ada dana abadi pesantren. Oleh karenanya kawan-kawan semua, para pengasuh pondok pesantren, ini menjadi sebuah komitmen kita bersama, dan saya di Kabupaten Tasik baru 1 tahun menjadi kepala seksi. Oleh karenanya mohon kerjasama yang baik, apalagi RMI Kabupaten Tasik, Pak Haji Harun mantan kepala seksi juga gitu, ingin terdengar RMI-nya. Kemarin saya di Garut, Pak Sekjen, Pak Sekum, RMI-nya sudah mulai menggeliat. Kalau ada keinginan itu ya bagaimana kembali pada komitmen organisasinya. Paling tidak kawan-kawan semua, kita selaku pengelola dan pewaris ini, mari kita sama-sama tingkatkan rasa syukur itu. Maka dikala kita meningkat rasa syukurnya, syukur dalam arti kita dengan pemerintah, maka nilai kepatuhan itu harus ada. Kepatuhan terhadap aturan, kepatuhan terhadap data yang harus kita punyai. Maka menjadi PR RMI bagaimana di Kabupaten Tasik dari 1.400 ini ya 1.000 itu
masuk NU lah ininya, ada komitmen jelas. Ya kalau nggak ada itu nggak ada, walaupun pesantren Pangersa Haur Kuning itu NU nah dari A sampai Z, kalau tertulisannya tidak ada dan afiliasinya tidak jelas tidak muncul. Kalau semuanya disebutkan dan nggak mau direbut oleh NU-nya, paling tidak untuk jihadnya itu. Nilai jihad kita adalah membaguskan data. Jihad itu jangan diartikan oleh teman-teman sebelah saja. Jihad kita bagaimana data RMI ini baik, pesantren yang 1000 itu masuk pada afiliasi NU melalui RMI, maka ini menjadi PR kita semua. Oleh karenanya kawan-kawan yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku kepala seksi meminta komitmen bersama kalau mau memberikan kontribusi baik bagaimana afiliasi pesantren terhadap NU-nya, dan kita membuat pergerakan dan kita pun membuat sumbangsih pemikiran dengan berbagai macam halakoh. Maka halakoh ini menjadi penting. Kementerian Agama membuka program bantuan terkait halakoh ini karena ini halakoh itu desainnya mungkin ke depan dirubah Pak RMI, kita biar sesuai dengan namanya para kiai dulu lah gitu ya, jangan terlalu formal-formal, jadi mau nanya mau ngomong itu jadi kagok Pak Kiai. Jadi kalau melingkar itu kita adu jotosnya enak gitu loh. Oleh karenanya kawan-kawan semua, kalau halakoh ini RMI tidak mengajukan, pesantren NU tidak mengajukan, halakohnya akan diadakan oleh teman-teman yang lain. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi penonton saja. Kawan-kawan yang kami hormati, kebijakan di Kementerian Agama sekarang bagaimana digitalisasi menjadi sebuah hal yang sangat penting mendukung untuk jihad kita bersama. Dan kami mengharapkan itu semua, mudah-mudahan pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini yang berjumlah 1.400 lebih, afiliasinya jelas, programnya jelas, hari santri pun diisi oleh kawan-kawan semua. Dan organisasi mitranya pun diisi oleh teman-teman semua, karena kita adalah pewaris. Kalau seandainya teman-teman generasi muda tidak ikut serta, maka teman-teman mengingkari kepada muassis para pendiri NU dan pendiri pondok pesantren. Demikian sebagai pengantar, mohon maaf atas segala khilafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih aplaus kepada pemateri pertama.